Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya di channel Obrolan Haris. Masih bicara soal kerajaan Majapahit. Bukan Gajah Mada atau pemberontakan yang terjadi di kerajaan tersebut, tetapi sosok buzzer atau tukang fitnah di Majapahit yang pada akhirnya malah diangkat menjadi Mahapatih. Lompatan karir yang bikin geram lawan dan rakyat jelata. Siapakah sosok yang dimaksud? Ia adalah Mahapati atau Dyah Halayudha. Nama Mahapati disebut dalam kitab Pararaton dan Kidung Surandaka. Istilah Maha bermakna besar, sedangkan Pati bermakna penguasa. Maksudnya ialah orang yang memiliki ambisi besar untuk menjadi penguasa. Hal ini menunjukkan nama Mahapati bukanlah nama asli, melainkan nama julukan. Pararaton mengisahkan Mahapati menjadi patih setelah kematian Nambi tahun 1316. Sejarawan Slamet Mulyana dalam buku berjudul Menuju Puncak Kemegahan Sejarah Kerajaan Majapahit menganggap Mahapati identik dengan Dyah Halayudha, yaitu nama patih Majapahit yang tertulis dalam prasasti Siddhateka tahun 1323. Apabila dugaan Slamet Mulyana benar, maka tokoh Mahapati alias Halayudha bukanlah orang biasa, tetapi masih keluarga bangsawan. Gelar Dyah setara dengan Raden pada zaman berikutnya. Misalnya, pendiri Majapahit dalam negara Kertagama disebut Dyah Wijaya, sedangkan dalam Pararaton disebut Raden Wijaya. Namun, tidak ada yang bisa menjelaskan siapa orang tua dari Dyah Halayudha tersebut. Sementara itu, Ranggalawe, Lembu Sora, dan Nambi bergelar empu. Namun, Nambi dan Sora memperoleh kedudukan tinggi, masing-masing sebagai patih Majapahit dan patih Daha. Halayudha yang berasal dari keluarga bangsawan merasa lebih berhak menyandang jabatan itu dibandingkan Lembu Sora dan Nambi. Dalam Kidung Surandaka, Dyah Halayudha digambarkan sebagai tokoh licik yang gemar melancarkan fitnah dan adu domba demi meraih ambisinya menjadi Mahapatih Amangkubumi Majapahit. Aksi pertama yang dilakukan adalah menghasut Ranggalawe agar menentang pengangkatan Nambi menjadi patih. Sebaliknya, ia juga menghasut Nambi agar menghukum kelancangan Ranggalawe. Dikisahkan, Ranggalawe, Adipati Tuban, memprotes keputusan Raden Wijaya, Raja Majapahit, memilih Nambi sebagai Mahapatih. Dia merasa dirinya atau Lembu Sora lebih pantas. Sebelumnya, Wijaya membagikan jabatan tinggi kepada rekan-rekan seperjuangan yang setia mendampinginya dalam pelarian dari tentara Jayakatwang. Prasasti Kudadu tahun 1294 Masehi menyebut Arya Wiraraja sebagai Mantri Mahawiradikara. Prasasti Sukamerta tahun 1296 Masehi menyebut Empu Tambi atau Nambi sebagai rakyat Mahapatih, lebih tinggi dari Empu Sora sebagai rakyat Apatih di Daha. Sedangkan Kidung Ranggalawe menyebut Ranggalawe sebagai Amanca Negara di Tuban dan Adipati di Datara. Tokoh yang memimpin pasukan Singosari ke Melayu menjadi panglima perang dan mendapat nama Kebu Anabrang. Ranggalawe mengatakan kepada Wijaya bahwa Nambi tak lebih gagah berani dan perwira dibanding dirinya. Ia juga merasa lebih berperan dalam membantu Raden Wijaya mendirikan Majapahit. Nambi mengecewakan, bodoh, lemah, rendah budi, penakut, tanpa perbawa. Pasti dia akan merosotkan kedudukan negara, memudarkan kedudukan Paduka, seru Ranggalawe. Ranggalawe menilai jasa-jasa selama perjuangan harus dipertimbangkan dalam pengangkatan pejabat tinggi. Ia merasa yakin ketika mengangkat Nambi, Raja sedang hilaf. Andai kata saya dan Sora tidak berani bertaruh jiwa saat menghadapi tentara Tartar, Majapahit pasti sudah hancur lebur, kata Ranggalawe.
Mendengar ucapan Ranggalawe, Kebo Anabrang murka. Kalau kau memang jantan, pulang sekarang, siapkan senjata. Ranggalawe pulang ke Tuban untuk menyiapkan pasukan. Arya Wiraraja tak berhasil membujuk anaknya itu untuk mengurungkan niatnya. Baginya, kehormatan sedang dipertaruhkan. Dia siap mengantar nyawa demi membela kehormatannya. Kidung Ranggalawe menggambarkan Ranggalawe berwatak kasar, cablak, gerusa-gerusu, dan berbicara lantang. Perangai buruknya itu yang memperuncing perseteruan dengan Majapahit. Perang pun pecah pada tahun 1295 Masehi, hanya berselang 2 tahun dari berdirinya Majapahit. Puncak pertempuran terjadi di tepi sungai Tambak Beras ketika Ranggalawe berhadapan dengan Kebo Anabrang. Mulanya Anabrang hampir tewas. Sampai akhirnya mereka bergelut di sungai dan Anabrang berhasil memiting Ranggalawe hingga kehabisan nafas. Melihat itu, Lembu Sora menikam Anabrang. Slamet Mulyana menyebut kemarahan Lembu Sora atas kematian Ranggalawe bisa dipahami. Sora adalah adik dari Arya Wiraraja. Ia paman Ranggalawe. Ulah Halayuda berikutnya adalah menghasut pejabat di istana agar mencap Lembu Sora sebagai pemberontak karena telah membunuh Kebo Anabrang, Panglima Perang Majapahit. Halayuda juga menghasut Mahisota Runo, anak Kebo Anabrang, agar Raja Majapahit Raden Wijaya menjatuhkan hukuman kepada Lembu Sora karena telah membunuh ayahnya. Meski didesak untuk memberikan hukuman mati kepada Lembu Sora, Adipati Kediri, tetapi Raden Wijaya tidak tega. Bagaimanapun Lembu Sora berjasa besar bagi Majapahit. Maka pada tahun 1300 Masehi, Lembu Sora hanya dijatuhi hukuman buang ke Tulembang. Mahapati atau Halayuda menemui Lembu Sora di rumahnya, menyampaikan keputusan raja yang akan menghukum buang Lembu Sora. Ia lagi-lagi menghasut Lembu Sora dengan mengatakan hukuman buang bagi seorang pejuang adalah penghinaan. Lembu Sora pun berniat menemui Raden Wijaya soal hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Namun, Halayuda menghasut pejabat istana dengan mengatakan Lembu Sora akan melakukan pemberontakan. Patih Nambi pun menyiapkan pasukan untuk menghadang Lembu Sora dan prajuritnya. Ketika Lembu Sora dan pasukan masuk ke istana Majapahit, terjadilah pertempuran. Lembu Sora dan prajuritnya tewas. Dengan demikian, tokoh-tokoh yang berjasa dalam pendirian kerajaan Majapahit sudah meninggal dunia, mulai dari Ranggalawe, Kebo Anabrang, hingga Lembu Sora. Satu-satunya tokoh yang masih menjadi penghalang ambisi Dyah Halayuda adalah Mahapatih Nambi. Maka, strategi pun dirancang. Pada tahun 1316, Halayuda kembali berulah. Saat itu Raja Majapahit sudah berganti dari Raden Wijaya atau Kertarajasa ke anaknya Prabu Jayanegara. Jayanegara mulai berkuasa dari tahun 1309, tahun di mana Raden Wijaya wafat. Pengangkatan Jayanegara sebagai Raja Majapahit ini ditentang oleh Empu Nambi, yang saat itu masih menjabat Patih Majapahit. Nambi adalah pendukung Wangsa Rajasa, sedangkan Jayanegara muncul sebagai pewaris tahta dari Wangsa Sinelir. Empu Nambi beranggapan bahwa Gayatri, putri keempat Kertanegara yang seharusnya menjadi Raja Majapahit. Sebagai informasi, di Majapahit terjadi persaingan dua wangsa dalam memperebutkan kekuasaan, yaitu Wangsa Rajasa dan Wangsa Sinelir. Ketidakharmonisan hubungan ini yang dimanfaatkan oleh Halayuda. Dikisahkan pada tahun 1316, ayah Nambi yang bernama Pranaraja dan tinggal di Lumajang wafat. Nambi pun mengambil cuti dan pulang ke Lumajang. Mahapati datang melayat menyampaikan ucapan duka cita dari raja. Ia juga menyarankan agar Nambi memperpanjang cutinya. Nambi setuju. Mahapati lalu kembali ke ibu kota untuk menyampaikan permohonan izinnya.
Akan tetapi, di hadapan Raja, Mahapati atau Halayuda menyampaikan berita bohong bahwa Nambi menolak untuk kembali ke ibu kota karena sedang mempersiapkan pemberontakan. Jayanegara termakan hasutan tersebut. Ia pun mengirim pasukan dipimpin Mahapati untuk menumpas Nambi. Nambi tidak menduga datangnya serangan mendadak. Ia pun membangun benteng pertahanan di Gending dan Bejaraan. Namun, keduanya dapat dihancurkan oleh pasukan Majapahit. Akhirnya, Nambi sekeluarga pun tewas dalam peperangan itu. Babat Pararaton menceritakan kejatuhan Lumajang pada tahun Saka Nagana Hut Bulan atau Naga Mengikit Bulan, dan dalam Babat Negara Kertagama disebutkan tahun Mukti Guno Paksarupo, yang keduanya menunjukkan angka tahun 1238 Saka atau 1316 Masehi. Pararaton mengisahkan Nambi mati dalam benteng pertahanannya di desa Rabut, Buhayabang karena dikeroyok oleh Jabung Tarewes, Lembu Peteng, dan ikal-ikalan Bang. Sedangkan menurut Negara Kertagama, yang memimpin penumpasan Nambi bukan Mahapati, melainkan Jayanegara sendiri. Setelah Nambi meninggal dunia, Jayanegara mengangkat Dyah Halayuda sebagai Mahapatih menggantikan Nambi. Banyak pendapat yang meyakini peristiwa Nambi, Ranggalawe maupun Lembu Sura bukanlah aksi pemberontakan. Nambi, Ranggalawe, dan Lembu Sura difitnah oleh Dyah Halayuda alias Mahapati yang mengincar jabatan Rakyan Patih. Teman-teman, demikianlah aksi fitnah yang dilancarkan oleh Dyah Halayuda untuk menggapai cita-citanya sebagai Mahapatih di Majapahit. Meski demikian, ada ahli sejarah yang berbeda pendapat soal Mahapati ini. Menurut N.C. Krom, ahli sejarah Jawa dan Purbakala, Mahapati adalah tokoh yang ditambahkan oleh penulis kitab Pararaton untuk melukiskan sejumlah pemberontakan yang terjadi di Majapahit. Terlepas dari perbedaan pendapat soal Mahapati, pada akhirnya Dyah Halayuda juga dipecat dari jabatan Mahapati dan dihukum oleh Raja Majapahit Jayanegara. Episode mendatang kita bahas soal akhir hidup Dyah Halayuda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.